Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penyuka hobi radio komunikasi, ketemu lagi dengan saya Mas Dwi Channel Juliet Zulu 13 Indian Sierra India. Malam ini kita mau membedah ya membedah gimana caranya kita menggunakan nano VNA dengan konsep yang agak berbeda gitu teman-teman ya. Jadi yang saya temui di beberapa channel itu nano VNA digunakan untuk menganalisa sebuah antena, sebuah sistem antena berikut dengan kabelnya yang menurut saya itu adalah ya nggak berbeda dengan bagaimana cara kita menggunakan SWR meter. Kemudian juga ada teman-teman yang melakukan dip terhadap kabel pada frekuensi tertentu. Nah, ini yang saya kemudian coba membuka wawasan dan ide baru bahwa sebenarnya nano VNA itu juga bisa mengukur pada feed point menggunakan kabel. Misalnya teman-teman menyukai antena telex. Nah, antena telex itu kan feed point-nya ada di dalam pipa kan. Nah, gimana cara kita mengukur secara akurat di feed point anten? Kalau antena G9, G7 itu kan feed point-nya gampang kan. Feed point-nya ada di luar. Gitu. Larsen itu kan feed point-nya ada di luar. Nah, kalau telex gimana? Nah, menurut saya kalau telex itu seharusnya kita melakukan kalibrasinya itu tidak di sini, tapi langsung di ujung kabel ya, langsung di ujung kabel dimana kita akan menggunakan apa ya, menggunakan kabelnya ini sebagai saluran transmisinya. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman nggak usah melakukan dip terhadap kabel, dan hasilnya pasti akurat gitu. Akuratnya kemudian bisa saya katakan pembacaan SWR di bawah juga bagus, pembacaan SWR di dekat feed point antena itu sama bagusnya. Nah, inilah keuntungan sebenarnya nano VNA. Meskipun harganya murah dan kecil, ternyata fungsinya itu juga lumayan ya. Menurut saya kalau untuk amati radio sudah lebih dari cukup. Nah, kita akan coba ya teman-teman ya, kita akan coba bagaimana kita menggunakan nano VNA dengan cara berbeda, dan teman-teman tidak usah melakukan dip terhadap kabel. Jadi kabel ini sebenarnya kan saluran transmisi teman-teman ya, dan kita akan membedakan jadi pengaruh kabel terhadap antena nanti seperti apa. Apakah dia bisa membalik fase yang tadinya itu matching di atas kemudian jadi matching di bawah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bukan matching di atas di bawah, yang tadinya induktif menjadi kapasitif ya. Nanti di Smith chart juga bisa kelihatan teman-teman. Oke, kita akan coba hidupkan nano VNA dan kemudian kita coba akan kalibrasi langsung di ujung kabel ini. Jadi teman-teman tidak usah melakukan delaying terhadap kabelnya, juga tidak usah bingung-bingung ini diganti dengan soket PL untuk digunakan untuk mengukur antena, itu nggak usah. Menurut saya bawaannya nano VNA ini sudah lebih dari cukup, dan kita akan menggunakan teknik-teknik yang menurut saya perlu teman-teman buktikan. Oke. Kita akan melakukan pengukuran ya. Jadi ini sudah saya siapkan. Ini adalah dummy load. Ini saya bikin sendiri ya, dummy load. Bukan saya bikin sendiri, ini saya rakit sendiri. Jadi di dalam ini ada dummy load bawaannya nano VNA. Saya pasangkan ke soket SO239. Kemudian ini untuk shotnya ya, saya gunakan modifikasi sendiri untuk soket yang biasanya untuk BNC saya potong
ya, saya potong kemudian saya gunakan untuk shot ya. Jadi ini shotnya menggunakan ini, kemudian damilutnya pakai ini. Oke, kita akan coba ya. Ini sebenarnya udah rusak, udah pecah, tapi nggak apa-apa. Nanovena itu walaupun pecah layarnya itu nanti bisa dibaca di komputer. Kita hidupkan nanovenanya. Oke ya, ini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Layar pecah tapi tetap bisa digunakan. Intinya adalah bukan di layarnya sebenarnya. Intinya adalah di programnya, di dalam programnya ini masih bisa masuk di komputer, itu tetap bisa kita gunakan. Oke, kita akan melakukan kalibrasi. Loh kan? Sebenarnya kalau kita tidak melakukan kalibrasi ulang, itu posisi posisi penunjuk itu kadang di bawah, kadang di atas gitu kan. Kita kadang harus melakukan delaying terhadap itu. Nah, kita akan melakukan kalibrasi. Kita masuk di calibrate, kita lakukan reset dulu ya, reset. Oke, setelah kita lakukan reset, kita lakukan kalibrasi. Oke, ini karena saya menggunakan saya syuting sendiri ya, jadi ya sedapatnya. Oke, kita akan pasang dulu teman-teman, kita pasang dulu ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, untuk konfigurasinya seperti ini. Jadi dari Nanovena sambungan ke eksternal SO239 PL239. Terus ini ujung antena yang akan ke feed point, misalnya ke antena telek atau G9, G7 dan sebagainya. Oke. Nah, kita lakukan kalibrasi di ujung. Oke, aduh kok susah ya kalau sendiri ya. Oke, gerakan sendiri nggak apa-apa. Oke, untuk open kita nggak lakukan apa-apa, kita langsung pencet saja. Kemudian shot ya, ini pakai yang shot, kita masukkan kita masukkan di ujung sini. Oke, kita lakukan shot. Oke, kita lepas shotnya, kita lepas. Oke, kemudian kita masukkan yang damilut. Oke, pastikan semua terkunci rapat ya. Pakai yang shot, pakai damilut tuh harus terkunci rapat. Ini terbaca SBR di damilutnya 1,01, bagus. Kita lakukan kalibrasi untuk load itu berarti damilut. Oke, cukup 3 itu aja. Isolation nggak usah, true nggak usah karena kita nggak mengukur LPF. Langsung kita lakukan done atau selesai. Oke. Selesai, kita kemudian save. Kita lakukan save, misalnya kita di save 2. Oke, jadi ini ya pembacaan. Kalau open dia harus di posisi infinity di sebelah kanan ya, ujung sebelah kanan. Kalau kita kasih shot dia harus dibaca di sebelah kiri. Berarti untuk kalibrasi itu sudah benar, sudah berhasil ya. Oke, kita mau nyoba ngukur apa ya, kita mau nyoba ngukur anten. Kita ambilkan
kita mau ngambil untuk anten apa ya, kita mau ngambil sebentar. Nggak ada. Oh, nggak ada teman-teman. Oke, nanti kita ini aja ya, kita langsung hubungkan di anten. Jadi kita sudah bisa mengukur antena telek, antena ya susah-susah ya, artinya feed point-nya ada di dalam itu antena telek. Ini juga bisa digunakan untuk antena G9 gitu. Jadi kita mengukur betul-betul ada di feed point-nya itu ya teman-teman. Meskipun kita pakai kabel, tapi kita mengukur di feed point-nya. Tidak kita mengukur ada di bawah ya, kita mengukur langsung di feed point-nya. Keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman tidak harus deep terhadap kabel, itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga tidak tidak khawatir pancarannya itu berkurang gitu kan, karena yang kita baca itu di feed point antena. Pasti kalau di feed point antenanya itu bagus, di bawah itu pastilah bagus. Nah, itu teman-teman ya. Ini saya buktikan ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan radio ya. Yang kemudian saya ukur di feed point-nya. Ini saya gunakan hack ya teman-teman. Kita gunakan hack. Berarti keluar 65, sekitar 65 ya teman-teman ya. Oke. Ya apa caranya? Kita ganjal dulu nih. Kita ganjal dulu supaya dia bisa berdiri. Oke, pakai ini ganjalnya. Oke. Cukup ya teman-teman ya, seperti ini kita lakukan tes untuk power dan reflectionnya ada di bawah. Kita tes jam, nggak ada reflectionnya. Kita forwardnya berapa, forwardnya tuh 65. Gitu teman-teman ya, reflectionnya hampir tidak ada, berarti SBR nya pun sudah pasti dipastikan bagus. Oke teman-teman, jadi begitu ya, kita mengukur menggunakan nano VNA ini langsung di feed point-nya. Jadi kita gunakan metode yang berbeda supaya apa? Supaya SBR itu antena yang kita gunakan itu betul-betul dia memancarkan power yang kita transmisikan melalui kabel gitu ya. Jadi keuntungannya itu teman-teman nggak usah khawatir deep terhadap kabelnya, juga nggak usah khawatir bahwa pembacaannya itu akan keliru itu. Oke, sekian dulu informasi yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya teruslah bereksperimen dan juga jangan takut terhadap salah. Kalau teman-teman ada komentar juga bisa tulis di link komentar, dan juga kita sharing. Intinya saya tidak menggurui, dan juga kita sesama penyuka radio frekuensi, salam satu hobi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.